Part 23 Cafe Black White. Lo kenapa sih, Nay? Semenjak pulang dari Hotel Pasifik, diem aja. Lo marah karena gantiin gue? Tanya Novi. Gue gak apa-apa, hanya sedikit tidak enak badan. Naira memijat-mijat kepalanya yang agak sedikit pusing. Tapi beneran lo gak apa-apa? Apanya yang sakit? Novi sedikit khawatir pada keadaan Naira, karena tidak biasanya Naira hanya diam dan tidak banyak bicara. Iya, gak apa-apa Nov, gue hanya sedikit tidak enak badan, mungkin karena kecapean. Novi terdiam, lalu menatap intens sahabatnya. Lo pulang sama siapa? Gue anterin ya, biar cowok gue suruh pulang sendiri. Baru saja Naira akan menjawab pertanyaan Novi, suara klakson mobil terdengar di telinganya. Nay, ayo aku antar pulang. Dion membuka pintu mobilnya. Naira menatap ke arah Pak Dion, lalu menatap sahabatnya. Gue pulang bareng Pak Dion aja, Nov. Naira berdiri dari duduknya. Oke, hati-hati ya, Nay, seru Novi, melambaikan tangannya pada sahabat baiknya. Sementara itu, dari arah seberang jalan tampak sebuah mobil mewah yang berhenti. Tuan Kenzo yang berada di dalam mobil tersebut memperhatikan Naira yang terlihat pergi bersama. Nay, hari ini kafe ada kendala tidak? Tanya Dion. Naira yang ditanya hanya diam saja. Nay, Naira. Dion melambaikan satu tangannya di depan wajah Naira. Iya Dion, ada apa? Tanya Naira. Kau kenapa? Dari tadi sepertinya melamun. Dion melirik ke arah Naira. Aku tidak apa-apa. Tadi kau bertanya apa? Naira menatap wajah Dion dengan perasaan tidak enak karena sudah tidak mendengarkan perkataannya. Udahlah, tidak jadi, jawab Dion. Kok gitu aja marah? Kalau marah-marah nanti cepet tua loh, canda Naira. Habis dari tadi aku dikacangin mulu. Gerutu Dion berpura-pura marah pada Naira. Udah marahnya, kalau marah-marah terus nanti tampaknya jadi hilang. Naira tertawa kecil. Kau itu, Dion mengacak-acak rambut Naira dengan gemas. Dion, nanti rambut aku berantakan, pakik Naira mengerutkan bibirnya. Dion hanya tertawa sambil melihat Naira yang memanyunkan bibirnya. Loh, kok lewat sini? Memangnya lewat mana? Bukankah kau langsung pulang? Atau mau aku antar ke tempat lain dulu? Tanya Dion. Tidak, langsung ke rumah saja. Naira baru teringat kalau Dion tidak tahu kalau dirinya sudah menikah dan tinggal di tempat Tuan Kenzo. Beberapa menit kemudian, mobil yang ditumpangi oleh mereka sudah sampai di depan rumah Naira. Dan setelah berbahasa-basi sedikit, mobil Dion segera pergi dari rumah Naira, meninggalkan Naira sendiri yang sedang menatap bingung ke arah rumahnya. Sekarang bagaimana aku pulang ke mansion Tuan Kenzo? Ingin masuk ke rumah, pintunya dikunci dan kunci rumah miliknya ada di bodyguard Tuan Kenzo. Ya ampun, hari ini sial banget sih, umpat Naira dengan wajah yang kesal. Dasar beruang kutub, semua ini gara-gara dia. Haji. Kenzo tiba-tiba bersin. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanya Jimmy. Tidak, jawab Kenzo. Jangan-jangan ada yang sedang membicarakan atau merindukanmu, Tuan. Jimmy berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Jim, jaga bicaramu. Kenzo menatap tajam pada orang kepercayaan sekaligus sahabatnya. Cik. Mobil yang ditumpangi oleh Kenzo terhenti. Tuan, kita sudah sampai. Kenzo menatap ke arah jendela kaca mobilnya. Kenapa kita kesini? Tanya Kenzo. Matanya menatap ke arah rumah bercat putih. Tampak dari kejauhan sosok gadis yang sedang duduk di pekarangan rumah dengan kepala yang tertunduk. Kau jemput dia, perintah Kenzo. Siap Tuan. Jimmy keluar dari mobil dan berjalan mendekati Nyonya Naira. Nyonya,
Tuan Kenzo menjemput Anda untuk pulang. Naira menongakkan kepalanya saat mendengar suara seorang pria. Matanya kemudian beralih menatap sebuah mobil mewah yang berada di depan rumahnya. Dan tanpa banyak berkata, Naira berjalan ke arah mobil Kenzo. "Kau lupa lagi dengan alamat pensionku?" tanya Kenzo dengan suara datarnya, tanpa menatap Naira sedikit pun. Naira yang ditanya hanya diam saja. Hatinya masih sangat merasa kesal atas perlakuan Tuan Kenzo kepadanya. "Hei, gadis bodoh, apa kau tuli?" Kenzo menaikkan nada suaranya, tetapi Naira tetap diam dengan seribu bahasa, membuat emosi Kenzo langsung meninggi karena dirinya tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain, diacuhkan dan tidak dipedulikan sama sekali. Kenzo yang sangat marah langsung menarik Naira hingga terjatuh ke pelukannya, dan tanpa banyak bicara, ia mencium bibir Naira, melumat dan menggigit bibir itu dengan sangat kasar. Naira tidak tinggal diam saat mendapatkan ciuman mendadak dari Tuan Kenzo. Tangannya memukul-mukul dan memberontak dengan sekuat tenaga. "Au, shit!" Oke Kenzo saat bibirnya digigit dengan keras oleh Naira. Plak! Naira menampar pipi Kenzo dengan sangat kasar. Kau berani menamparku?" Kenzo menatap tajam pada Naira. "Anda keterlaluan, Tuan." Naira berbicara dengan nafas yang tersengal-sengal, karena ciuman tadi membuat dirinya tidak bisa bernafas. "Itu hukuman untukmu, karena mengacuhkanku." Kenzo semakin menatap tajam pada gadis itu, gadis yang sudah berani menampar dirinya. "Apa? Ciuman tadi kau bilang hukuman untukku?" Pekik Naira. "Apa kau tahu, itu adalah ciuman pertamaku, dan kau itu seharusnya menghukum aku dengan cara yang lain." Protes Naira dengan wajah merah padam menahan amarah. Naira sangat memimpikan ciuman pertamanya akan sangat indah dengan pria yang sangat dia cintai dan mencintai dirinya, bukan dengan manusia kejam dan dingin seperti beruang kutub yang duduk di sampingnya. "What? Jadi tadi adalah ciuman pertamamu?" Kenzo tersenyum tipis. "Pantas saja kau tidak ahli." Ejek Kenzo. Naira hanya mendengus kesal dengan ejekan dari Tuan Kenzo dan lebih memilih untuk diam dan menatap ke arah jendela mobilnya. "Ciuman pertamaku," desah Naira dalam hati. Sesampainya di mansion, Kenzo langsung menuju kamarnya dengan diikuti oleh Naira dan Pak Li. "Tuan, Nyonya Angel sudah berangkat ke negara Italia. Beliau menghubungi Tuan, tapi tidak bisa. Jadi Nyonya Angel menyuruh aku untuk memberitahu Anda bahwa perjalanannya dimajukan malam ini." Pak Li menekan password pintu kamar Tuan Kenzo. Hanya ada 3 orang mengetahui password pintu kamar Tuan Kenzo, yaitu Kenzo sendiri, Pak Li, dan Tuan Jimmy. Bahkan Nyonya Angel sendiri tidak tahu password pintu kamar Tuan Kenzo. "Pergilah," perintah Kenzo pada Pak Li. "Baik Tuan." Pak Li segera berlalu dari hadapan tuannya. "Siapkan pakaian gantiku," perintah Kenzo dengan suara datarnya. Naira yang mendengar perkataan Kenzo hanya diam saja. "Apa kau mau aku hukum lagi?" Kenzo menyeringai tipis sambil berjalan masuk ke dalam bedroom. "Tidak Tuan, aku akan menyiapkan pakaian ganti Anda." Naira yang tidak ingin dicium kembali oleh beruang kutub itu langsung bergegas menuju lemari pakaian, menyiapkan baju ganti Tuan Kenzo dan meletakkannya di atas tempat tidur. Naira kemudian berjalan ke arah sofa, merebahkan tubuhnya yang sudah sangat lelah. Lelah hati dan fisiknya membuat Naira tidak bisa menahan rasa kantuk, dan tanpa terasa ia tertidur di atas sofa tanpa menggunakan bantal dan selimut. Kenzo yang sudah selesai membersihkan dirinya mendapati Naira yang sudah tertidur di atas sofa. "Dasar gadis bodoh," buang Kenzo, berjalan mendekati Naira yang sudah terlelap tidur. Pandangan matanya beralih menatap bibir mungil Naira
terlihat jelas luka kecil bekas gigitannya. Saat berciuman tadi, Kenzo jadi teringat perkataan Naira bahwa ciuman tadi adalah ciuman pertama baginya. Dengan senyum di wajahnya, Kenzo perlahan mengangkat tubuh Naira, memindahkan tubuh mungil itu ke atas tempat tidurnya.